Shalom. Senang sekali kita bisa berkumpul kembali di tempat ini. Kita bisa beribadah dan memuji Tuhan sama-sama. Yuk, sebelumnya mari kita lepaskan beban hidup kita. Kita fokus sama Tuhan, bila hadirat Allah itu yang hadir dalam ibadah kita saat ini. Dan sebentar lagi kita akan mulai ibadah kita. Itu mari kita memohon penyertaan Roh Kudus. Itu sambil kita saat teduh sejenak. Saudara sekalian, satu selesai, itu mari kita mulai ibadah kita dengan menyanyikan lagu Tuhanku Yesus. Jemaat sekalian, kita menyanyikan lagu dalam bahasa Inggris sambil bangkit berdiri. Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada anak-Mu, supaya kami menjadi miliknya. Berilah kepada kami iman dan kepercayaan yang benar, supaya kami beribadah kepadamu saja. Janganlah biarkan jemaat-Mu menyandarkan pengharapannya kepada hal-hal yang duniawi, karena Engkau penyelamat dan perlindungan saya. Tolonglah dan tuntunlah kami di jalan kebenaran, menuju kehidupan kekal. Karena kasih-Mu dalam anak-Mu Tuhan Yesus Tuhan kami. Amin. Nah, cepat persilakan untuk duduk kembali. Ya, sebentar lagi itu kita akan mengenalkan hukum Tuhan yang akan disampaikan oleh yang liturgis. Sebelumnya mari kita mengangkat pujian bertumbuh dalam kasih. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, kadang tawa,
bersama, yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya Kita bertumbuh. kita bertumbuh, bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir, setujuan, melangkah bersama, tuaian besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, songsong hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Ya saudara sekalian, kita akan menyanyikan lagi sekali lagi dari awal sebagai saudara. Sebagai saudara seiman. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama, Kadang tawa, kadang tawa. kadang tawa, terkadang tangis, suka duka bersama, yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh, bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir, setujuan, melangkah bersama, tuaian besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, songsong hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Kita bertumbuh. Kita bertumbuh, bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir, setujuan, melangkah bersama, tuaian besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, songsong hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari hukum Tuhan yang pertama dan hukum Tuhan yang keempat. Hukum Tuhan yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Tuhan yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum Tuhan yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum Tuhan yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan,
atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Ya saudara sekalian, seorang pastor di Amerika pernah mengatakan, jadi Alkitab itu memberitahu kita bahwa Yesus Kristus itu datang ke dunia untuk melakukan 3 hal. Dia datang agar masa lalu kita diampuni, itu kita anak-anaknya mendapatkan tujuan untuk hidup, itu dan juga rumah yang kekal di surga. Jadi itu kita tuh sebagai anak tuh jadi bersyukur banget ya kalau Tuhan Yesus itu mau menebus dosa-dosa kita. Karena manusia itu nggak mungkin hanya dengan usahanya sendiri, misalnya berbuat baik, hanya dengan gitu aja lalu dosanya itu hilang gitu aja. Itu jadi hanya karena kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita anak-anaknya, itu sehingga Tuhan Yesus rela mati di kayu salib agar dosa kita dapat terampuni, itu dan beroleh hidup yang kekal di surga. Itu jadi untuk mengingat Yesus penebus dosa kita, itu mari saudara kita menyanyikan lagu Mampirlah Dengar Doaku. Mampirlah dengan doaku, Yesus menebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan dengan di hadapan tata Allah. Kita dapat diminta untuk bangkit berdiri. Aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah, Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami.
Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami karena Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang benar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Nah, jemaat yang silakan untuk duduk kembali. Saudara, sebentar lagi kita akan mendengarkan episode minggu ini. Itu sebelumnya mari kita menyanyikan pujian Kau sungguh indah tiada taranya. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum lagu ini dari awal sekali lagi. Kau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat
kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Firman Tuhan yang ditetapkan sebagai epistel bagi kita minggu ini diambil dari Mazmur 82 ayat 1 sampai 8. Demikian bunyinya. Mazmur Asaf. Allah berdiri dalam sidang ilahi, di antara para Allah ia menghakimi. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Selah. Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belahlah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Dalam kegelapan mereka berjalan, goyanglah segala dasar bumi. Aku sendiri telah berfirman kepadamu adalah Allah, dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Namun seperti manusia kamu akan mati, dan seperti salah seorang pembesar kamu akan tewas. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi, sebab Engkaulah yang memiliki segala bangsa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Saudara sekalian, itu jadi kita semua akan mengaku iman Rasul kita yang juga diucapkan oleh saudara kita di seluruh dunia. Sebelumnya mari kita menyanyikan lagu Ku Berbahagia. Mari kita menyanyikan lagu yang kedua dalam bahasa Inggris. Blessed Assurance, Jesus is mine. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Salvation
kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, saya akan membacakan beberapa poin dari warta jemaat kita. Poin pertama, nama minggu yaitu Minggu ke-9 Dung Trinitatis. Topik, Polin mangihutun Yesus atau mengikuti Yesus secara total. Poin yang kelima, baptisan kudus. Pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022, pada ibadah jam 11 WIB akan diadakan baptisan kudus anak-anak. Bagi jemaat yang ingin membawa anaknya untuk mengikuti sakramen baptisan kudus, dapat mendaftarkan ke sekretariat gereja pada jam kerja atau situasi sektor masing-masing. Poin yang keenam, peneguhan sidi. Pada hari Minggu 21 Agustus 2022, pada kebaktian pukul 11 WIB, akan diadakan peneguhan sidi angkatan 2021 sampai 2022. Pelajar yang akan naik sidi pada ibadah tersebut ada sekitar 13 orang. Mulai kemarin mereka sudah mengadakan retreat di Tumang Taritis, Lembang sampai hari ini. Poin yang ke-8, kunjungan gerejawi ada paduan suara Ruth. Mulai hari Jumat kemarin tanggal 12 sampai hari ini tanggal 14 Agustus, paduan suara Ruth melaksanakan kunjungan gerejawi ke HKBP Kertanegara Semarang Resort Jawa Tengah yang dipimpin oleh Amang Pendeta Resort yaitu Pendeta Burhan Sianturi. Poin yang ke-11, evaluasi program dan anggaran semester 1 Januari sampai Juni tahun 2022. Pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022, setelah sermon Parhalado akan dilaksanakan evaluasi program dan anggaran semester 1. Diharapkan seluruh dewan dan seksi mengumpulkan laporan program dan anggarannya. Poin yang ke-12, kebaktian HUT RI ke-77. Pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 pukul 8.30 WIB, gereja kita akan melaksanakan kebaktian syukur hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77, dan setelah ibadah akan dilanjutkan dengan upacara dan perayaan. Seluruh jemaat diharapkan mengikuti kebaktian dan perayaan tersebut. Pertangyangan sektor, poin yang ke-15. Pada hari Jumat tanggal 19 Agustus ada 2 sektor yang mengadakan pertangyangan, yaitu sektor Dago 345 pukul 18 WIB. Tuan rumah keluarga Situawe Saragi Borunai Baho bertempat di gereja Jalan Sumedang nomor 2. Sektor 6 Cibagandi jam 18 di rumah keluarga Situa S. Simangusong Borunei Borhu, Jalan Sukajadi nomor 223E Bandung. Poin yang ke-17, Dewan Diakoni atau Seksi Diakoni Sosial. Yang poin B,
donor darah pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 mulai pukul 9 sampai pukul 11 WIB bertempat di konsistori gereja. Seksi Diakoni Sosial bekerja sama dengan PMI Kota Bandung melaksanakan program donor darah. Bagi jemaat yang ingin mendonorkan darah, mohon konfirmasi kehadiran sebelum tanggal 26 Agustus 2022 dan dapat menghubungi, ada di sini Inang Lasma Sirait, ada nomor teleponnya, sama Inang Tiurma Borutobi. Poin yang ke-22, ucapan selamat ulang tahun. Mulai dari tanggal 8 Agustus sampai tanggal 14 Agustus ada tertera di sini 19 orang yang berulang tahun. Kalau ada pada saat ini yang berulang tahun, kami mohon berdiri di tempat. Oh, kalau nggak ada ya mungkin tadi pagi sama siang sudah ada. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun tertulis dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai 2. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Jahoba dosi parmahan au, dang tagamon hurangan au. Di patongon do au tu japalan akan nalomak, di togu-togu do au tu aek hasonangan. Selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu adik-adik kami yang berulang tahun dari tanggal 8 Agustus sampai tanggal 14 Agustus. Tuhan Yesus yang memberkati. Poin yang terakhir, berita keuangan. Selama 1 minggu keuangan yang masuk ke Huria kita 25.892.700, untuk pembangunan 1.590.200 rupiah, untuk kantor pusat 3.578.100 rupiah. Demikian pembacaan warta jemaat kita. Ya, saya yakin itu kita semua datang ke gereja untuk beribadah karena kita semua rindukan hadirat Tuhan. Tapi sebenarnya dimanapun kita berada, mau di rumah, di sekolah, tempat kuliah, di tempat kerja, atau dimanapun kita berada, kita tuh bisa merasakan hadirat Tuhan. Itu tapi hanya di gereja kalau kita tuh bisa sama-sama bersekutu dan sama-sama memuji Tuhan, sehingga kita juga bisa sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Amang Pendeta. Sebelumnya mari kita menyanyikan lagu Satu Hal Yang Kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. lebih baik satu hari di belakang. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di
satu hari di belakang. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu. Pujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, gereja kita telah sampai kepada minggu ke-9 setelah Trinitatis. Dan pada hari ini kita akan disapa oleh firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat 49 hingga ayat yang ke-53. Kami akan membacakan bagi kita, demikian juga bagi jemaat yang mengikuti ibadah ini melalui live streaming dari rumah masing-masing. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapa aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan. Kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah. 3 orang, 3 melawan 2, dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki, dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya harus akui khotbah ini sulit. Harus akui itu, sehingga harus butuh perenungan yang sungguh luar biasa, sehingga inti daripada khotbah itu sampai kepada kita. Bukan berarti khotbah ini tidak dapat dikhotbahkan. Harus dikhotbahkan, karena ini adalah firman Tuhan. Dalam satu tema dikatakan mengikuti Yesus secara total. Mana hubungan nas ini dengan mengikuti Yesus secara total? Itu yang menarik bagi saya.
Maka saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya akan mulai khotbah ini dengan mengingat sejak kapan Indonesia ada. Sejak kapan ada Indonesia ada? Menurut sejarah yang saya pelajari, maaf kalau ada di antara kita lebih dari situ. Indonesia ada sejak tanggal 28 Oktober. Situ Indonesia ada. Ketika para pemuda menciptakan satu ikrar kesetiaan. Kami bangsa, kami putra dan putri Indonesia. Berbahasa, bertanah air. Mereka sepakat. Sejak itu ada Indonesia. Sebelumnya masih ada Yong Java, Yong Celebes, Yong Sumatera dan lain sebagainya. Masih bersifat kedaerahan. Tapi ketika para pemuda mengatakan Sumpah Pemuda, di sana Indonesia ada. Seturut dengan itu terus berjalan. Sungguh luar biasa hingga 17 Agustus 1945. Indonesia merdeka. Mari kita lihat sebentar. Yang akan kita rayakan pada hari Rabu ini. 77 tahun Indonesia merdeka. Apa yang terjadi di sana? Sungguh luar biasa para pendiri bangsa ini. Bagaimana mungkin bambu runcing melawan senjata bisa bambu runcing menang? Impossible. Tapi dengan semangat yang kokoh, dengan kesetiaan kepada negara Republik Indonesia, maka kita akan merayakan hari kemerdekaan. Mereka pantang mundur sampai titik darah penghabisan Indonesia merdeka. Dan sampai saat ini dikatakan Pancasila harga mati. Tidak boleh ditawar-tawar. Tidak boleh ditawar-tawar. Dan itulah janji kita sebagai warga negara Indonesia. Di mana korelasinya dengan nas ini? Ketika Yesus mengatakan nas ini mengikut Yesus secara total. Yang saya tahu selama ini, sebagaimana tertulis dalam Lukas 2 ayat 14. Ketika Yesus lahir, para malak surgawi, para malaikat dengan nyanyi riang, dengan satu kor raksasa mereka bernyanyi. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya. Yang saya tahu selama ini, Yesus datang membawa damai. Padahal malam hari ini, sore hari ini, Yesus mengatakan, aku datang membawa pertentangan. Loh, mana yang salah ini pendeta? Mana yang salah? Apakah ada yang salah? Aku datang membawa pertentangan, akan terjadi pemisahan 5. 3 melawan 2, 2 melawan 3. Lalu di mana damainya? Jika Yesus mengatakan aku datang, para malak surgawi mengatakan aku datang, Yesus datang membawa damai. Bahkan pada khotbah Yesus di bukit mengatakan dia adalah damai. Pada hari ini Yesus mengatakan aku datang membawa pertentangan. Tidak damai sejahtera. Lalu pertanyaan selanjutnya, untuk apa aku mengikut Yesus? Kalau terjadi pertentangan. Sungguh luar biasa nas ini. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi. Melemparkan api. Kata Yesus, bukan aku, Yesus. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi. Dan dilanjutkan ayat selanjutnya. Dan betapa aku harapkan api itu telah menyala. Betapa aku harapkan api itu telah menyala. Apa artinya saudaraku? Banyak di Alkitab kita baca api. Peristiwa Sodom dan Gomora, api dari sorga membumi hanguskan. Roh Kudus datang sebagai api, toh juga menyucikan. Bahkan jika saudara membaca dalam Mazmur pasal yang ke-18 ayat 8 sampai 9. Saya bacakan bagi kita. Mazmur 18 ayat 8 sampai 9. Ayat 8. Lalu goyang dan guncanglah bumi dan dasar-dasar gunung gemetar
dan goyang oleh karena menyala-nyala murkanya. Ayat 9. Asap membumbung dari hidungnya, api menjilat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar daripadanya. Sungguh luar biasa kehadiran Tuhan itu. Mengapa Yesus mengatakan ini? Saudaraku yang terkasih, alasannya satu. Mereka mengatakan legitimasi pada diri mereka bahwa kami ini keluarga Abraham. Nenek moyang kami Ishak, Abraham, Ishak dan Yakub, kami ini umat pilihan. Itu masalahnya. Kami ini umat pilihan. Mereka bangga dengan label-label tersebut. Mau Yesus katakan pada hari ini, mana lebih berharga kita dan yang ada di gereja ini? Orang Kristen atau orang percaya? Ini kata kuncinya. Mereka mengatakan kami ini keluarga Abraham. Kami dari sananya sudah pengikut Abraham. Saudara juga mengatakan, Yesus mengatakan tidak ada dalam dunia ini mengikut Yesus itu Kristen hatopan. Sekali lagi, Kristen hatopan. Tidak ada itu. Tapi yang mau Yesus katakan hari ini adalah personal, pribadi. Pribadi. Itu yang boleh katakan Yesus, pribadi. 2 minggu lalu saya mengatakan khotbah demikian, kebetulan saya tulis. Waktu itu tentang menjala, saya katakan pada sore. Waktu itu No Mensen datang ke Indonesia, ke Tanah Batak, menjadi rasul orang Batak. Dia mengadakan metode penginjilan satu-satu. Tujuan dia apa? Supaya di mana seorang Kristen berdiri, di sana Kristus ada. Di mana seorang Kristen berdiri, di sana gereja ada. Tapi No Mensen melihat di Balige telah berdiri saudara-saudara kita yang tidak seiman. Pusat kota Balige di Onani ada masjid. Di Tarutung telah berdiri juga. Di kampung halaman kami Ninggolan telah ada juga. Maka No Mensen merubah metodenya dengan metode pukat. No Mensen rindu orang Batak itu secara personal benar-benar mengakui Yesus Kristus. Tidak secara hatopan, bersama-sama, personal. Waktu itu rindu semua pendeta HKBP supaya seorang itu mengikuti Yesus dengan totalitas hidupnya. Ternyata gagal. Hari ini ada 82 orang pendeta menerima takbisan di kantor pusat supaya terjangkau. Tidak ada. Sampai hari ini kita masih Kristen dari opung kita. Kita Kristen karena orang tua saya. Hari ini Yesus bongkar. Tidak ada itu. Tunjukkan dirimu itu seorang Kristen pengikut Yesus. Tinggalkan. Kau sendiri yang bertanggung jawab. Tinggalkan itu. Tinggalkan. Tinggalkan itu. Ada teman saya pendeta Tommy Eli, gereja GKI. Jemaatnya Jakarta saya datang berkunjung. Mereka dipanggil Om. Om Tom, aku bilang, apa Pak? Berapa jumlah jemaatmu? 724 orang. Berapa kepala rumah tangga? Aku bilang, apa artinya? Wah, bingung saya. Bingung saya. Berapa jumlah jemaatmu? 724 orang. Berapa kepala rumah tangga? Tidak ada sama kami itu. Berapa orang pendeta kalian? Kami 7 orang Pak melayani.
Coba bayangkan. 7 orang melayani 724 orang. Mampu gerejamu? Lebih. HKBP berapa sekarang kita ini? 320 kakak. Kepala keluarga. Maka jangan saudara terkejut nanti jika saudara menjumpa dengan anggota gereja lain, baik GKI dan lain sebagainya, dalam satu rumah. Ada yang mengikut Yesus, ada yang mengikut ini, ada yang mengikut ini. Terjadi pertentangan. Yang penting pribadinya, percaya atau tidak kepada Yesus. Itu yang menarik dalam khotbah ini. Yang penting pribadinya. Itu mau dikatakan Yesus. Dan itu yang terjadi ketika misiologi pada Matius pasal 28. Jadikanlah semua murid, semua bangsa menjadi murid Yesus. Pribadi, personal, Yesus ketuk hari ini. Mengikut Yesus secara total. Mana persoalannya? Ini dia. Pada ayat yang ke-50. Aku harus menerima baptisan. Dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Apa artinya baptisan? Aku harus menderita. Aku harus mati, sakit sekali, kata Yesus. 3 kali aku berdoa di taman Getsemane. Bapa, biarlah cawan ini berlalu padaku. Biarlah baptisan ini berlalu padaku. Biarlah penderitaan ini berlalu padaku. Sakit sekali mengikut Yesus. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Mengikut Yesus itu sungguh luar biasa, totalitas hidup ini. Totalitas. Tidak kelompok lagi saudaraku. Itu makanya jika kita pergi sama teman-teman kita, mengapa mereka mengikut Yesus sungguh serius? Karena mereka mengikut Yesus secara totalitas hidupnya ini. Bukan seperti kita HKBP. Opuku HKBP mau. Bapakku HKBP mau. Mengikut Yesus itu harus personal pribadi. Secara totalitas. Itu yang ditantang Yesus. Kamu katakan kau keluarga Abraham, mana buktinya? Tidak ada. Kamu katakan kau HKBP pengikut Yesus. Kenapa di gereja kamu ribut mengikut Yesus? Kau katakan kau hidup kasih, mana buktinya? Temanmu satu gereja aja enggak kau kasihi. Percuma kau pengikut Yesus. Itu yang mau dikatakan Yesus, maka aku membawa pertentangan. Akan terjadi pertentangan. Nyata. Mungkin bapak banyak ibu-ibu yang setiap hari ke gereja ini. Mungkin sampai di rumah apa? Marah suaminya. Saya diruh, saya gereja. Kalau di gereja mau terus. Mulai pertentangan. Ada itu. Saya diruh. Marah hari Kamis. Kalau marah hari Kamis song perbuina. Isi mau terus. Mulai pertentangan. Karena tidak ditunjukkan karakter sebagai pengikut Yesus. Tidak ditunjukkan karakter sebagai pengikut Yesus. Tidak ada. Saya lihat itu, pengalaman saya. Tanggal 24 ini Agustus saya 25 tahun melayani di HKIP. Tidak ada, belum saya temukan. Masih berbondong-bondong. Dan ini yang Yesus katakan. Mengikut Yesus secara total bukan mengajak, mari, tunjukkan dirimu, kau sendiri mengikuti secara total. Kembali kepada teman saya, mengapa? 724 keluarga, enggak Pak, kepala 700 orang. Mampu kalian memberikan kebutuhan pendetamu? Lebih Pak, setiap pendeta kami punya mobil satu, rumah yang satu, HKBP bawa. Tulu rasa 10 kakak. Tapi kamu perdita boleh ningon. Hadir itu siapa perdita ini? Ya ini karena mengikut Yesus masih secara hatopan. Belum bergerak hatinya. Nah, itu teman saya pendeta Tommy. 720 kakak. 720 orang. 7 orang pendeta. 3 senior. 4 orang masih pemuda. Di HKBP. Boro-boro.
Dan ini kelebihan gereja-gereja lain. Karena kita masih hatopan, hasadaun. Tidak kita tunjukkan secara personal mengikut Yesus ini loh. Barang siapa mengikut Yesus katakan dia harus menerima penderitaan. Seperti Yesus menerima baptisan itu. Seperti Yesus menerima baptisan. Sebagai anak dia menderita. Dia disiksa. Demikian juga kita mengikut Yesus. Pikullah salib. Itu mengikut Yesus, saudaraku. Tidak ada dikatakan di Alkitab kita ini mengikut Yesus maka kau akan bahagia, maka kamu akan senantiasa kaya, maka kamu tidak. Mengikut Yesus pikul salib. Karena dia datang ke dunia ini jelas untuk menghapus dosa manusia. Berarti yang mau dikatakan nas ini. Jika Yesus datang membawa pemisahan, pertentangan bagi orang-orang yang tidak menerima Yesus. Nah ini kata kuncinya. Bagi orang-orang yang setengah-setengah mengikut Yesus, pasti pertentangan. Bagi orang yang ragu-ragu mengikut Yesus, pasti pertentangan. Bagi orang-orang membawa Yesus secara bersama-sama pasti bertentangan. Tapi bagi orang personal pribadi mengikut Yesus, dia akan menerima damai sejahtera. Karena Yesus datang ke bumi ini untuk memberikan damai sejahtera. Pasti itu. Sehingga mulai sekarang mari kita rubah. Mari kita rubah mengikut Yesus. Mari kita rubah. Bukan secara kelompok saudaraku. Semua bangsa menjadi muridku. Semua bangsa muridku. Bukan kelompok. Pribadi lepas pribadi mengikut Yesus secara total. Kalau belum kita mampu keluar dari kelompok tersebut, ingatlah sepanjang kita hidup. Sekalipun ribuan kali kita dengarkan firman Tuhan. Pasti pertentangan. Pasti pertentangan ini. Ribuan kali kita dengarkan firman Tuhan. Kalau kita tidak buka cara pikir kita mengikut Yesus, mindset kita mengikut Yesus, pasti pertentangan ini. Robalah itu, mengikut Yesus pribadi. Jika negara ini diperjuangkan dengan titik darah penghabisan, meraih kemerdekaan harga mati. Dengan bambu runcing saudaraku. Kita mengikut Yesus tidak dengan bambu runcing. Tidak. Tidak. Dengan melakukan firman Tuhan. Itu yang menarik. Negara ini meraih kemerdekaannya dengan bergerilya, dengan bambu runcing, dengan mati. Kita tidak. Mengikut Yesus secara total hari ini, pikullah salibmu. Maka Yesus akan memberkati saudara dan saya. Pasti itu. Yesus akan memberkati. Barang siapa mengikut salibnya, dia akan bersaksi dengan Yesus di tengah-tengah masyarakat. Gereja kita telah membuka ibadah pukul 16.30. Mari panggil satu-satu orang. Sangat sulit. Sangat sulit itu. Ajak temanmu satu-satu orang. Jika kita yang ada di tempat ini 20 orang, panggil temanmu. Minggu depan kita akan menjadi 40 orang. Yang 40 orang ini menjadi kelompok sel pengikut Yesus. Yang mereka mampu berkarya, yang mampu menunjukkan identitas pribadi. Ini loh personal mengikut Yesus. Karena saya telah mengenal Yesus. Seberat apapun penderitaan itu. Jika kita mengikut Yesus secara total, maka Yesus akan memberkati kita. Bahkan bukan hanya di dunia ini. Surga menjadi alamat orang-orang yang setia mengikut Yesus. Terima kasih buat sesi acara. Sungguh luar biasa ini nyanyian terakhir. Kebetulan bahasa Indonesia hampir sama. Saudara baca nanti ini. Buku Indi HKKB 690. Ayat 3 bahasa Batak sungguh luar biasa itu. Tung sowadong pe naolodohon alai rohaiku sai marsihot tung sowadong pe naolodohon
dang oloa sumurut be. Kamu sendiri ikutlah Yesus. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami telah mendengarkan sapaan firman-Mu. Terkadang kami tidak mengerti Tuhan akan makna daripada firman-Mu. Tapi hari ini kami diingatkan, mengikuti Yesus secara total adalah personal, pribadi. Bukan secara kelompok. Sebagaimana umat Israel yang bangga atas identitas mereka. Mereka adalah keluarga Abraham yang mempunyai iman kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Hal yang demikian telah dirubah Yesus. Demikian juga halnya kami jemaat-Mu HKBP, yang kemungkinan besar kami mengikut Yesus karena orang tua kami, karena opung kami. Hari ini kami dirubah Tuhan. Mengikut Yesus itu adalah personal, pribadi kami. Ketika kami mengikut Yesus menghadapi berbagai tantangan penderitaan karena salib-Mu, kami yakin dan percaya bersama-Mu Yesus, kami akan dapat menghadapi berbagai persoalan dan tantangan tersebut. Mari Bapa, kuatkan kami, sehingga dimanapun kami berada, baik dalam dunia kerja, baik dalam dunia pendidikan, baik di dunia tengah-tengah masyarakat, kami benar tunjukkan bahwa kami ini mengikut Yesus secara total. Kami tidak mau diombang-ambingkan rupa-rupa dunia ini, tapi kesetiaan kami akan senantiasa hadir mengikut Yesus dalam setiap gerak kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu saat ini, sehingga kami akan pulang nantinya penuh dengan sukacita dan tekad yang bulat. Mengikut Yesus adalah keputusan kami. Kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami bagi jemaat Tuhan yang sakit. Mari Tuhan, tumpangkan tangan-Mu bagi mereka, agar Tuhan memberikan kesembuhan. Kami yakin dan percaya, tidak mustahil bagi-Mu Bapa. Maka sembuhkanlah setiap jemaat-Mu yang sakit, baik yang di rumah sakit maupun di tengah-tengah keluarga. Demikian juga jemaat Tuhan yang merindukan keturunan. Bapa, dalam Yesus Kristus kami tahu bahwa buah kandungan itu adalah anugerah-Mu. Anugerahkan Tuhan buah kandungan pada setiap jemaat yang merindukan keturunan. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang menginginkan pendamping teman hidup. Karena kami tahu bahwa Tuhan adalah sumber dari segala berkat. Maka berkati Bapa dalam Yesus Kristus setiap pribadi, laki-laki dan perempuan yang pada waktunya sudah berumah tangga. Teman hidup adalah berkat dari Tuhan. Hari ini paduan suara Ruth mengadakan kunjungan gerejawi ke HKBP Kartanegara Semarang. Dalam sukacita kami berangkatkan mereka dari gereja-Mu ini. Dan penuh dengan harap sukacita dari Tuhan, Tuhan menghantar mereka tiba ke Bandung ini. Pada minggu yang akan datang gereja-Mu akan melaksanakan sakramen, baik baptisan kudus terhadap anak-anak maupun perjamuan kudus bagi jemaat. Karena ini merupakan materai-Mu dari Bapa dalam Yesus Kristus. Satukan hati dan pikiran jemaat-Mu untuk menerima sakramen tersebut. Secara khusus bagi para pelajar sidi yang akan mengikrarkan iman percaya mereka kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tanda mereka menjadi anggota jemaat penuh, anggota jemaat dewasa yang telah menerima kebenaran firman Tuhan. Kuatkan hati dan pikiran mereka sehingga mereka mampu mengikrarkan iman dan sekaligus menerima perjamuan kudus. Kami yang hadir di rumah-Mu ini Tuhan, setiap pribadi ada pergumulan, selalu ada persoalan-persoalan hidup. Mari Bapa, Engkau senantiasa menyertai kami dalam setiap pergumulan tersebut. Kuatkan kami Tuhan. Bersama Tuhan kami akan melangkah. Dan kami yakin dan percaya Tuhan akan
memberikan kelegaan dan kemenangan bagi kami. Berkati juga Tuhan seluruh yang bertugas dalam ibadah malam hari ini. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu menguatkan mereka. Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai mereka, membimbing mereka, dan memberikan hikmat surgawi. Sehingga melalui pelayanan mereka, jemaat Tuhan semakin dikuatkan. Demikian juga halnya kami, semakin mengenal kebaikan Tuhan. Hapuskanlah dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak disebut menjadi anak-anak-Mu yang setia. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, saudara sekalian, mungkin kita pernah merasa bahwa mengikuti Yesus itu semuanya akan baik-baik aja. Itu tapi sebenarnya itu banyak ketidaknyamanan yang akan kita alami ketika kita tuh komit untuk mengikuti Yesus. Lagu berikut yang akan kita nyanyikan yaitu Mengikuti Yesus Keputusanku. Jadi liriknya itu berasal dari suatu suku di India, di mana ada satu keluarga yang sudah menerima Kristus. Setelah mengenal Tuhan Yesus dari misionaris yang berasal dari Eropa. Jadi satu keluarga ini rela mati untuk mempertahankan imannya. Jadi meskipun disisa terus menerus oleh kepala suku, ya, yang memaksa mereka untuk menyangkal imannya, itu mereka tetap bilang, itu meskipun tidak bergabung dengan saya tetap akan mengikuti Yesus. Itu tidak ingkar. Mereka tetap tetap terus mengatakan itu meskipun disiksa sampai mati. Dan saudara sekalian, sebentar lagi kita akan membawakan persembahan. Mari itu kita menyanyikan lagu tersebut sambil mengumpulkan persembahan terbaik kita untuk Tuhan. Yesus, keputusan Decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Jelaskan, yang menunjukkan lagu ayat ketiga sampai bangkit berdiri. Hasrat dunia aku tinggalkan, di jalan salib aku berjalan. Hasrat dunia aku tinggalkan, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini,
agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, pulanglah dengan damai sejahtera, mengikuti Yesus secara totalitas dalam hidupmu. Oleh karena itu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Cuma sekali ibadah selesai, itu mari kita satu teduh sejenak. Amin. Ya. Dan kami dari tim Kebak Sore mengundang lagi sasaran untuk kembali itu beribadah di tempat ini di minggu depan. Shalom. Tubuh Kristus menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, terkadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah.
menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu untuk hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Hallelujah, happy Sunday everybody. Happy Sunday. Gue haleluya lupa. Gimana? Terus tiba-tiba, terus gue nggak bisa semua sampai habis baru bisa. Iya baru.